yang Mas Roy sampaikan tadi, ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini, registrasi ulang, dasar jadi sebagai berita koran, ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak ngerti? Itu aja udah memelesetkan konteks, gak perlu dijawab. Karena yang disajikan sama Mas Roy yang baik ini, saudaraku ini, adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar mahasiswa UGM. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Lukas dan kawan-kawan dalam. Bentar, ini apa ini? Gini. Artinya gini, ini saya hanya menyampaikan karena meskipun pendobraknya adalah Pak Dr. Bonatua. Jadi kita apresiasi lah ke Pak, tepuk tangan untuk Pak Bonatua ya. Dan juga ke Pak Bonjol. Ini baru pertama kali dibuka ya. Jadi gini, ini apa yang dilakukan kalau Pak Bonatua itu tadi adalah ijazah legalisir tadi. Tapi itu memang tidak menunjukkan seorang itu tidak bisa ditunjuk lulus tuh asal punya ijazah. Ada rekamnya. Nah nanti itu kemudian ini juga harus kelihatan apakah orang namanya JOKOWIDODO ini ya itu apakah betul pada registrasinya registrasi itu kalau dia sarjana apakah melingkarinya sarjana muda, logis gak? Kayaknya apa dulu Mas Roy, bisa dijelaskan? Nanti dulu, ya. Jadi ini adalah formulir registrasi. Kalau kita setelah bayar SPP, boleh nanti. Boleh. Apakah ini sadar? Kemudian ini adalah 81, 82 Pak Jokowi masuk tahun 80. Ini tahun 80, ya tahun 81, 82. Kemudian ini adalah KHS, kartu hasil studi. Apakah bisa seorang mahasiswa dengan menggunakan KHS, kartu hasil studi di mata kuliah yang ini kodenya UN itu universitas, ya. Dia nilainya adalah C. Ini C ini. Harusnya nggak lulus ini. Universitas maksudnya MKDU? Iya, MKDU. Mata kuliah dasar jadi umum. ini nggak layak lulus. C. Kok bisa dia lulus gitu loh. Jadi dengan ini sebenarnya ketahuan. Orang ini sebenarnya layak lulus atau tidak. Ketahuan. Kemudian ini kan ada ini Silvi Kustur ini adalah KKN. KKN kalau di kehutanan itu nilainya ini. Ya, itu oke lah nilainya dia di sini A, bagus. Ya, tapi kalau ini C, ini mata kuliah dasar. Terus nanti perlu teliti juga Mas Aiman. Ini adalah koran yang terbit pada tanggal 18 ini pertama kali saya tampilkan juga nih di Rakyat Bersuara. 18 Juli. Kenapa 18 Juli saya ingat Mas Aiman? Tahun 80. Saat ini ini dari Mas Roy cari sendiri nih. Iyalah. Ya. Di sini ini saya cari tapi ini data yang disalurkan dari Polda waktu itu. Ternyata kalau orang Jawa benar Mas, ini detail banget tuh akan kelihatan. Yang namanya bulan poso itu penulisan bulan puasa itu kalau dalam bahasa Jawa itu tidak ada puasa itu ditulis PUASA. Nggak ada. Tulisannya pasa. Di situ ditulisnya puasa. Mereka biasanya kurang pinter ini. Dia nggak ngerti bahasa Jawa. Ini menunjukkan bahwa kalau pengumuman seleksi masuk PTN. Ya. Ada nama Pak Jokowi. Ada nama Pak Jokowi di situ. Tapi ternyata penulisan puasanya bulannya adalah puasa. Surat kabarnya janggal karena ada salah ketik dugaannya begitu. Dan itu nggak mungkin harusnya. Dan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi dari detail-detail gini itulah gunanya peneliti. Kalau orang menanyakan ngapain sih harus ada 20 bukti dari Bon Jovi. Ada Bu Leoni Lydia, ada Pak Herman, ada juga Pak Lukas Suarso dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini detail-detail gini tuh kelihatan banget nanti boncosnya. Belum nanti yang ini saya belum ngerti. Ini kan registrasi ulang. Ya, tahun 81 82. Ini harusnya Pak Jokowi semester berapa kalau masuk tahun 80 ya? Ini lihat aja ganjil atau genap kan ada di situ biasanya. Di itu ada tulisannya kan di itu sarjana muda, kemudian ini kehutanan. Semester 1 ini ganjil. Semester 1. Enggak kebaca. Ganjil. Semester 1. Mas Aiman boleh nanya nggak? Ya. Nanya, boleh silakan. Apa Mas Fernand? Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah saja, rekam jejaknya harus benar. Dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya. Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu?
Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumennya Bukan tidak itu, benar. Mas Roy. 99% udah dijawab. 99,%. Yang jelas skripsinya palsu. Udah. Skripsinya Skripsi palsu palsu. itu tidak ada ijazah Karena asli. Prosesnya janggal, menurut Mas Roy. Yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini registrasi ulang. Ya. Daftar nilai sarjana dan sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak Udah, mengerti? itu aja udah memelesetkan konteks gak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Gak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar Mahasiswa. mahasiswa UGM. Oke. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak, emangnya jenengan yang buat Mas? Bukan saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? Anak UGM. Anak semester 1 S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Saya mau 2 maksudnya kali Pak S2. Firman Dua kali anak S2. Sekarang kayak gini, Gimana kayak gini sih? ini benar gak? Enggak gini, Pak Firman. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh sekarang ini benar. Saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy. MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak kan you harus Gak cek dulu. jawab. Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya Udah, nggak tidak usah akan jawab. menjawab Mas Roy Nggak karena usah. Mas Roy menyampaikan bahwa Iya. mengatakan ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya. Ini, gitu. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin Mata- ya? Enggak apa-apa. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC Waduh, lulus Nggak atau enggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Dokumen, Roy? lulus kok. Katanya Ini lulus dokumen. tuh. Kamu kampus mana coba? Coba pakai ini. Pakai coba. Ini Silakan aja, pakai mic, makanya. nggak apa-apa. Cek. Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Kau Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi? Bahasa Inggris dan pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus, lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan tuh MKDU? Iya. Oke. IPK-nya kalau ada izin saya- C-nya tuh bisa 3,25 izin saya enggak? teruskan ya. Oke. Jadi ini tidak bisa, ini tidak membuktikan, malah sebaliknya ini membuktikan bahwa Bapak adalah alumni atau pernah berkuliah. Inilah buktinya. Ijazah tadi itulah buktinya. Dan sudah disampaikan. Pernah berkuliah ya, belum tentu lulus pernah berkuliah itu. Sudah Catat. disampaikan beliau-beliau ini memeriksakan ke KPU. Diterima datanya, ada datanya. Itu membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Dari UGM loh, dari KPU loh dapatnya. Kan seperti itu. Jadi saya makanya tadi ya sudahlah. Saya hanya pelan-pelan berdiskusi sama Mas Roy. Mas Roy, pertanyaan saya apakah yang Mas Roy sajikan mengenai ijazah Pak Jokowi tadi ada beberapa. Kemudian ini data-data mengenai Pak Jokowi ini mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu atau asli. Kan itu aja. Kalau Pak Roy tidak bisa menjawab dan mengatakan saya nggak benar dan sebagainya, silahkan. Saya nggak bisa. Oke, saya saya jawab tidak gini, bisa Mas Aiman. menghentikan orang yang memiliki pola pikir yang nggak benar juga. Karena ini kan sudah disajikan loh. Yang menyajikan ini luar biasa loh, Mas Roy loh. Bahwa ini adalah Pak Joko Widodo, kan gitu. Bahwa ini adalah nilai beliau, kan gitu. Ya, Bahwa Joko- ini ada rakyat merdeka, kedaulatan rakyat seperti ini. Rakyat, kan gitu. ya. Jadi maksud saya adalah ya sudahlah Mas, kita makanya yang mereka juga inginkan juga kan sebenarnya dilihat dokumen-dokumen yang saat ini sudah ada di jaksa. Maka saya hanya ingin memberikan dukungan. Ada kekosongan hukum. Jadi saya terlalu awal nih ngomongnya nih karena dibilang tadi saya bohong kan gitu kan. Jadi saya harus berkomen kan gitu kan. Bahwa ya kita lihat aja di pokok perkara. Jangan sampai sebagaimana isi putusan ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ini mengulur-ngulur supaya tidak masuk pokok perkara. Karena Ini pra-peradilan merupakan iya dong. Ini merupakan upaya penyalahgunaan kewenangan pra peradilan. Ada putusan loh. Ketika ada suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kita harus lihat itu sebagai suatu putusan yang baik dan harus dipatuhi. Kok masuk lagi prapit? Kok masuk lagi prapit? Itu yang kita harus discuss. Kalau mengenai ini, terima kasih Mas Roy. Mas Roy sudah menyajikan kepada publik, ya, ini publik. Ini punya Pak Jokowi, dijelaskan sama Mas Roy. Oke. Dan sebenarnya nggak ada masalah juga.
tinggal mengatakan Sudah belum? oh iya saya keliru misalnya, kan gitu. Jadi maksud saya adalah saya nggak mau berdebat lebih panjang lebar mengenai itu karena yang disajikan Mas Roy adalah dokumen Pak Jokowi yang sebagaimana kita Oke, lihat. gini Mas Gitu. Amin, kalau Oke, sudah. silakan. Ya. Silakan, Mas, silakan. Jadi sekali lagi gini, selain data-data ini, tadi saya kalau sudah dapat nanti akan saya tampilkan. Hanya hari ini saya memang belum dapat, ya, bahwa ada legalitas. Tapi itu pasti saya lihat dan saya nggak bohong. Saya lihat langsung dan mata saya sendiri. Pak Refli lihat dengan mata Pak Refli, Pak Gafur lihat dengan ada legalisir ijazah seperti tadi. Ya, dilegalisir bulan Agustus tahun 2025 dengan pelegalisir namanya Sigit Sunarta, Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan baru. Oke. Ya, artinya apa? Buat apa Joko Widodo itu melegalisir ijazah lagi tahun 2025? Ya, kalau tidak untuk tiba-tiba ada niat yang mungkin kurang bagus. Kalau nanti ijazah aslinya mana itu ada legalisirnya. Terus kalau dia legalisir lagi, Mas Aiman, apakah ada bukti Polda Metro Jaya meminjamkan ijazah asli, kalau itu dikatakan asli, kalau itu quote and quote asli, kepada UGM? Karena legalisir ijazah itu harus dengan menunjukkan ijazah aslinya. Oke. Atau Dekan Jawab ya. Fakultas Kehutanan Jawab sih. datang ke Polda Metro Jaya melegalisir ijazah. Ya. Kalau nggak ada itu, ya berarti Ya, ini harus Kita jelaskannya gini. pertanyaan. Sebentar. Jadi Mas Roy bingung karena 23 Juli 2025 Betul. ijazah itu sudah ada di Polda Metro, sudah di disita Polda Metro Jaya. Polda Metro. Ya. Tapi kemudian muncul legalisiran Oktober ya. Agustus Oh, Agustus, sorry. 2025. Agustus 2025. Sebulan setelahnya. Ya. Dari mana itu? Itu pertanyaan. Betul. Oke, kalau seandainya itu kemudian disita kan nggak mungkin ada legalisiran. Iya. Nah, kurang Ada yang bisa menjawab Ya. silakan. Makanya kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu Ini bisa Joko kita Sembong buka. naik Gojek ini. Loh, Joko. kenapa? Jangan pra peradilan terus gitu. Ya, iya, Tanya lo kenapa? Bang Jack. Apakah polisi membawa ijazah aslinya ke UGM? UGM, ijazah ini asli apa tidak? Difotokopi. Kan bisa Saya saja. mau tanya ntar. Jadi kalau pra peradilan terus sampai ada 5, 6 itu pokok perkara nggak akan mulai. Sebenarnya sudah disampaikan kan bahwa Nggak bisa berbarengan. ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Itu disampaikan. Saya tanya, kalau pra peradilan terus, ini saya kan nggak ngerti KUHAP nih ya baru. Tidak akan bisa dilakukan sidang pokok perkara. Nggak begitu, kan sudah keluar nomornya. Oke. Kan sudah keluar nomornya. Nomor apa nih yang Nomor perkara yang sudah keluar di pengadilan. pengadilan yang Jakarta Timur? Timur dua-duanya. Oke. Jadi walaupun pra peradilan jalan, pasti sidangnya nanti juga akan jalan bisa Pasti. paralel. Pasti. Nggak berarti nggak usah Ini dikhawatirkan kok. baca kuhab enggak? Ini ada ahli gini loh, papit, Pak. gini loh. Biar Memang jawabin kan lah. ada kata-kata ketika itu masuk maka ditunda kan gitu. Oke. Saya tanya sebentar. Boleh? Silakan. Jadi kalau pra peradilan terus 5, 6, 7, 8, 9, 10 sidang pokok perkaranya nggak bisa jalan. Oke, jadi ini bukan kata saya, bukan penafsiran, kata undang-undang. KUHAP yang baru nih. KUHAP yang baru. Oke. Saya tambahin dikit ya Pak. Bapak nanti bahas putusannya. Oke. Apa kata putusannya? Ya, Patuhi. Nah, baik. gitu. Nanti saya jawab. Ya. Oke. Putusan itu tidak ada yang dibilang misbruk van Recht, nggak ada itu. Bagaimana sih? Itu di pertimbangan hukum. Ya iyalah, itu kan bagian dari putusan, makanya Pak. giliran saya dulu nih, saya Oke, jelasin. Saya mau tanya, Nah. apakah ketika pra peradilan jalan terus, maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa? Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu bisa 123. diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah diulur-ulur. peradilan ke 100, sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, sedikit saya tadi. Bukan, bayangan saya gini, ini kan logika sederhana ya. Ya. Bicara soal nurani keadilan. Ini kan Ya. saya berada di tengah-tengah. Mas Ya. Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban, kan begitu ya? Udah ditolak kok. Pra-PCK kan ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya Iya, gini, kalau tidak kemudian diterima. diajukan Stop lagi lah. sampai ke 100, maka nggak akan pernah bisa Sudah dikatakan itu digelar mengulur-ulur. Jadi begini sidang makanya. pokok perkaranya sehingga Penyalahgunaan prapi Terhindarkan dari apapun itu. Putusan pengadilan loh. Jadi begini, saya harus jelaskan. Satu, ya. Kenapa orang mengajukan prapit dari zaman dulu? Satu, karena penahanan yang tidak sah. Penzoliman. Yang kedua, karena pasalnya nggak karu-karuan. Itu dua yang menjadi, ini edukasi. Dan dulu itu namanya penyeludupan hukum antara aparat penegak hukum. Prapit ini penyeludupan hukum, benar. Enggak. Dulu Sepakat saya. Dulu itu karena apa? Buru-buru dilempar ke pengadilan, dibaca dakwaan, gugur. Jadi orang tuh nggak punya kesempatan untuk meminta keadilan di prapit. Itu dimintakan. Kita bicara soal
Radbruch ya, dia mengedepankan keadilan bukan kepastian hukum. Buat apa kepastian hukum kalau tidak ada keadilan? Nah, Mas Roy, ini putusan yang kedua kalau dibaca itu bertentangan dengan putusan yang ketiga, hakim yang sama loh. Pada putusan pertama dia mengabulkan, tapi dia bilang tidak ada yang namanya NO. Kata NO tidak hakim, diterima, oke. tidak dapat diterima ya, need on verdict per clerk. Nah, ada mengabulkan atau menolak. Tapi di putusan kedua saya tuh sepakat sama waktu itu ada ahli yang Erdianto itu, dia bilang harusnya NO, dan yang ketiga NO. Jadi dia sendiri melawan putusannya dia sendiri. Dia NO yang ketiga. Dia itu siapa? Si Hakim hakimnya tunggal. kan sama ini. Oke. Hakimnya. Hakimnya melawan sendiri putusannya. Putusannya dia Bertanda. menyatakan Kan secara NO yang rapid ketiga. diatur, Ya. Bang. Jadi begini, bukan kita bicara soal Aduh. keadilan di sini. Kalau Mas Roy pasalnya itu jelas 32 ayat 1 dan 35 itu diselundupkan, sudah jelas dari manapun. Dia tidak pernah pertimbangkan sama sekali Kan sudah Prapit disampaikan, dua. ditolak. Ya, ditolak Pasal itu adalah 32-nya kan akan kekeliruan diperiksa di yang pokok dia perkara. nyatakan tidak bisa di Jadi NO. harus dihargai supaya Ya. sistem peradilannya cepat, murah. Kan Berarti itu. ada putusan yang saling Seperti bertentangan itu. antara kedua dan ketiga. Dan dalam Ketiga putusan adalah NO, pengadilan dikatakan gitu loh. ini sedang mengupayakan supaya keadilan bagaimana itu harus menyalahgunakan diperoleh. Prapit gitu loh. Nah, Kan itu aja. keadilan. Makanya Saya membaca putusan aja. Enggak. Putusan pengadilan loh, sudah berkekuatan hukum tetap loh. itu haknya orang. Haknya orang. Ya itulah makanya. Makanya ada putusan yang saling bertentangan. Kalau kita lihat, kalau bisa di PK, silahkan. Ya. Tapi kalau objeknya berbeda dan dia belum pernah dipertimbangkan pokok perkara, tidak, dia tolak. Ya, mudah-mudahan malam ini ditonton sama orang-orang Mahkamah Agung Nah. ya, biar pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita ini bisa dia juga dilihat. Saya ini bahwa cuma dokter, kenapa bukan apakah profesor. nanti akan keluar suatu Tapi saya bisa membelah surat edaran Mahkamah Agung, masalahnya. apakah ada nanti suatu perma untuk mengisi Nggak kekosongan bisa. ini, kita lihat nanti. Perma kan itu gitu. tidak Jadi bisa. nggak Ya, nggak bisa lah, nggak masa nggak dibilang bisa. nggak bisa. Itu belajar Apa dari dasar mana? hukumnya bahwa perma Apa itu tidak itu? bisa? Ya, tidak Maksudnya bisa. mau Bisa. ini harus Saya begini. ini bisa dokter, mengatakan bukannya bahwa perma profesor. itu tidak bisa Tapi saya dilakukan. dan saya tidak berani Kekuasaan. bilang Anda perma. Jelas dikatakan di Perma undang-undang itu kekuasaan bisa mengantem kehakiman. undang-undang tidak Anda bisa jangan itu. menyesatkan. Ah, Perma itu yang tidak bisa, menyesatkan. perma itu tidak Perma bisa, tidak gimana? boleh. Orang yang Gimana membela cerita? boleh. Tidak Orang bisa. yang ngomong Tapi gedung. tidak bisa. Orang yang membunuh Mahkamah Bukan Agung membela. nggak Saya boleh. bicara soal Oke, hukum. Bung Refli coba, Bung Keluar Refli. perma gimana Bang? Kalau tiba-tiba keluar perma? Ya, saya mau menyampaikan sesuatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu adalah hak. Hak itu timbul dari mana? Yang diberikan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan undang-undang itu berada hierarkinya di atas perma, apalagi SEMA yang merupakan surat edaran. Secara teoritis tidak mungkin SEMA atau perma membatasi hak yang sudah diberikan oleh undang-undang, itu clear. Jadi kalau ada teori lain maka sangat bertentangan dengan lex superior derogat legi inferior. Itu sudah pasti melanggar. Yang kedua, kalau kita permasalahkan putusan Prapit yang kedua yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa penyalahgunaan Prapit, ya kan, menghindari pokok perkara dan lain sebagainya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, putusan itu bisa kita kritik karena bukan amar putusannya, tapi pertimbangan hukum yang bisa kita kritik, bisa kita diskusikan. Jadi yang dilakukan hakim tunggal ini bukanlah menjawab atau mengadili termohon, di mana pemohon itu justru yang diadili pemohonnya. Nah itu keliru, itu salah. Harusnya termohon, tindakan termohon yang diadili. Ketika dikatakan bahwa itu menyalahgunakan institusi pra-peradilan, maka ada dua soal. Apakah Prapit ketiga diterima? Terima, bahkan sampai putusan. Apakah Prapit keempat diproses? Diproses, nanti Jumat nanti akan ada pembacaan putusan. Pembacaan permohonan. Jadi kalau seandainya kita berasumsi bahwa Prapit ini kemudian sudah ada putusan yang mengatakan adalah abuse of process misalnya, maka itu kemudian sangat tidak tepat. Begini, kalau kita bicara tentang teori abuses ya, yang bisa melakukan abuses atau penyalahgunaan kewenangan itu hanyalah pemegang kewenangan.
Dalam hal ini adalah Dalam hal ini adalah pengadilan dan hakim tunggal yang melakukan abuses, oke? oke. Pemohon itu memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Tetapi yang tidak boleh adalah dihilangkan. Kalau saya mau menggunakan pra-peradilan, maka itu adalah hak saya sebagai tersangka. Kalau saya tidak mau menggunakannya, ya hak saya juga. Dan ternyata hakim tunggal pengadilan negeri dan sebelumnya pengadilan negeri Jakarta Selatan menghargai hak tersebut. Ada putusan pertama, prapit kedua, prapit ketiga sudah putusan, prapit keempat. Pertanyaannya adalah sebelum ada pembatasan yang dibuat dengan putusan atau keputusan yang setara undang-undang, maka prapit bisa disampaikan kapanpun. Apakah prapit tersebut kemudian akan diterima atau ditolak, akan diproses atau tidak diproses, itu bukan kewenangan pemohonnya. Oke. Karena itulah kalau Anda mengatakan bahwa melakukan abuses of pra-peradilan itu salah besar, Oke. tidak paham tentang teori kewenangan. Tapi saya mau tanya gini Bung Refli. Oke, silakan. Kalau seandainya prapit bisa dilakukan bahkan sampai 100 kali sekalipun misalnya, dan itu kemudian menahan sidang pokok perkaranya, maka si pencari keadilan dalam hal ini Pak Jokowi tidak mendapat keadilan dong. Oke. Yang sekarang saya tanya adalah Oke. who is the justice seeker dalam perkara ini? Siapa pencari keadilan dalam perkara ini? Kedua-duanya. Bukan Mas Roy. Mas Karena Roy? yang disangka dan didakwa Oke. ya melakukan tindak pidana itu adalah Meskipun yang merasa Mas Roy. dikorbankan tidak mencari keadilan. Sekarang mereka tuh sudah selesai. Kepentingan mereka sudah Diwakili oleh jaksa. jaksa penuntut Oke. umum. Sudah Negara. oleh negara. Dan ketika kita bicara tentang negara dan yang namanya tersangka atau terdakwa, posisinya sudah berbeda. Negara tuh di atas. Menggunakan hukum besi. Hukum pidana, criminal law. Yang dia akan mendakwa dan bakal menjeruji besikan mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa dan kemudian divonis. Karena itu, justice seeker, pencari keadilannya, itu orang yang mau didakwa, mau dipenjara, itu teorinya. Sementara mereka-mereka ini, Teori dari mana tuh Bang? loh, itu pidana begitu, hukum pidana. Masa kita nggak ngerti justice Ya seeker itu iyalah. siapa? Ya. Ya kan? Lah bagaimana dengan Nah, korban Bang? Ya sudah ya. Nggak bisa begitu lah. Ini Nanti saya menyesatkan. Nggak bisa begitu. Sementara ini mereka ini nggak punya legal standing semua. Kok nggak ada legal Kalau kita bicara proses pidana yang hari ini dihadapi oleh Mas Roy, maka yang ada adalah 2 pihak atau 3 pihak. Aduh, ya deh. Pihak pertama adalah pihak yang dijadikan terdakwa. Mas Roy dan Didakwa, pengacara. Mas Roy. Oke. Oke. Pihak kedua adalah pihak yang menuntut Jaksa. atau yang mendakwa, jaksa penuntut umum. Pihak yang ketiga adalah pihak yang mengadili, hakim. Selesai. Nah, adapun nanti ada pihak-pihak lain itu dalam proses. Berarti nggak ada korban ya? Ada saksi, ada ahli dan lain sebagainya dan lain Berarti sebagainya. nggak ada korban. Nggak ada korban berarti. Proses mereka nanti mereka jadi saksi. Tapi ada korban nggak? Bukan korban Ada mereka, perlu saksi. kepastian hukum nggak? Saksi pelapor. korban? Iya. Oh, saksi korban gimana? Pelapor ada kepastian hukum nggak? Kita jawab aja Bang. Gini ya. Ada nggak kepastian hukum? Kita bicara mengenai Jangan sebuah sepotong doang. kita Abang, bicara saya mengenai sampaikan proses. boleh-boleh aja. Dan Saya yang tidak Anda mengatakan sampaikan tidak. itu kan Tetapi begini, harus ya. berimbang. Yang Anda Jangan sampaikan hanya menyampaikan itu sudah di satu diwakili sisi, negara nggak ketika bisa, Anda Bang. melapor Nggak bisa, kepada Bang. penyidik. Dan Kalau penyidik abang sudah mau melimpahkan kasus berimbang, ini. di Anda situ paham berdiri nggak? lawyer Ketika sebagai Anda bicara saksi tentang korban, equality antara sebagai Pak saksi Jokowi dan terdakwa. Mas Roy, Kita kembali saat Anda lagi keliru. tetap bersama kami di Red Bersuara. Saat lagi kita akan kembali.